Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya di channel Denny Nurdiansyah, channel yang berisikan tentang kajian-kajian Islam, kajian-kajian kitab kuning ataupun kegiatan-kegiatan Islami. Yang mana pada kesempatan kali ini saya masih melanjutkan dari kajian kitab Safinatun Najah, yang mana bahasan kemarin tentang zakat masih menggantung dalam penjelasan mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi sebelum ke materi, pada teman-teman semua yang baru bergabung dengan channel ini, tekan tombol merah subscribe di bawah dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya teman-teman semua dapat pemberitahuan jika channel ini mengupload video yang baru. Dan jangan lupa tekan like, share sebanyak-banyaknya. Kita langsung ke materi. Kemarin bahasan tentang zakat itu alhamdulillah sudah selesai. Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yang pertama ada hewan ternak ya, yang kedua emas dan perak, yang ketiga tumbuh-tumbuhan yang bisa dipakai kekuatan, yang keempat barang dagangan, yang kelima rikaz ya, yang keenam ma'dan ataupun barang tambang. Nah, untuk orang yang berhak menerima zakat ataupun dinamakan dengan mustahik zakat itu semuanya ada 8. Semuanya ada 8. Ini tercantum di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa binis sabil. Nah, yang pertama yang wajib yang berhak menerima zakat itu adalah fakir. Apa sih itu orang fakir? Orang fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan untuk menghasilkan harta. Nah, jadi orang yang tidak bisa mencukupi kehidupannya sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, dan juga dia tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan uang ataupun bisa menghasilkan harta untuk memenuhi kebutuhannya. Itu namanya orang fakir. Maka kita lihat di sekeliling kita, jika ada orang yang seperti itu, maka dia termasuk golongan orang fakir. Berarti dia berhak untuk menerima zakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah miskin. Ada fakir, ada miskin. Miskin itu levelnya agak naik dikit. Orang miskin itu orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai pekerjaan, akan tetapi pekerjaan tersebut penghasilannya tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Seperti contoh, ada satu keluarga ataupun satu orang lah ya, satu orang, si A hidupnya sebatang kara, dia sendirian. Tetapi dia punya pekerjaan contoh jadi pemulung. Dia kebutuhan sehari-hari untuk makan itu contohlah 10 ataupun 15 ribu. Contoh taruh paling minimal 15 ribu untuk makan dan minumnya. Dia penghasilan dari mulung itu hanya sekedar contoh 10 ribu ya, hanya 10 ribu. Maka uang yang 10 ribu tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan dia sehari-hari. Satu hari pun dia tidak bisa memenuhi, maka itu termasuk orang yang miskin. Dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Ya, jadi masuk golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal 'amilina 'alaiha, orang yang bekerja untuk mengatur zakat. Berarti dia adalah orang-orang yang tahu tentang seluk-beluk zakat, tahu orang yang berhak menerima zakat, tahu orang yang wajib dia, orang tersebut mengeluarkan zakat. Berarti si amil itu menagih pada orang yang kaya lah, orang yang nisob untuk dia kena pada kewajiban mengeluarkan zakat. Jadi itu amil. Seperti contoh di satu kampung ada 10 orang yang kaya, yang hartanya itu masuk pada batasan nisob, maka si amil itu harus mengetahui orang-orang tersebut dan berapa kadar yang harus dikeluarkan, ya, ukuran yang harus dikeluarkan oleh orang-orang ya masing-masing orang yang 10 tadi.
Nah, itu si amil, maka amil itu dapat bagian hak menerima zakat. Yang ketiga, yang keempat, wal muallafati qulubuhum, orang-orang muallaf. Muallaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, yang baru masuk Islam ataupun disebut muallaf. Muallaf itu adalah orang-orang yang diberikan rasa bungah hatinya, diberikan rasa senang hatinya dengan diberi zakat. Oh, Islam itu baik ya, saya baru juga masuk Islam, sudah dikasih ini, dikasih itu, dikasih ini, dikasih itu. Berarti kan dia mu'allafatu qulubuhum. Dia sudah dikasih kesenangan hatinya dengan dikasih zakat. Ini yang keempat, mu'allaf lah ya. Yang kelima, wafir riqab. Riqab itu adalah abid untuk laki-laki, amat untuk perempuan. Mungkin kalau zaman sekarang sudah tidak ada ya abid dan amat. Abid dan amat itu adalah orang-orang yang bisa diperjualbelikan. Kalau zaman dahulu, jika orang Islam dan orang kafir berperang, dan salah satu pihaknya kalah, terus ada orang yang dari pihak yang kalah itu ditawan oleh pihak musuh, maka itu statusnya jadi abid ataupun amat. Jika oleh pihak musuh dijadikan abid atau amat, itu boleh diperjualbelikan. Nah, orang yang berhak menerima zakat pun itu bukan abid semuanya. Abid itu terbagi tiga. Ada mudabbar, ada abid muba'ad, ada abid mukatab. Kalau untuk mudabbar dan muba'ad ini tidak berhak menerima zakat. Yang berhak menerima zakat itu adalah abid mukatab. Abid mukatab itu adalah abid yang nyicil pada tuannya, pada sayyidnya untuk supaya dia bisa merdeka. Jadi kata sayyidnya, kamu boleh merdeka asalkan bayar ke saya 100 juta. Nah, maka si abid tersebut boleh berhak menerima zakat. Ini yang kelima. Ingat ya, yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilin, yang keempat muallafati qulubuhum, orang-orang yang muallaf yang baru masuk Islam. Yang kelima adalah orang abid ya, ataupun disebutkan tadi wafir rikob itu adalah orang abid amat yang lagi nyicil untuk bisa merdeka. Yang kelima. Yang keenam adalah wal gharimin, wafir rikobi wal gharimin. Gharim itu adalah orang yang mempunyai utang. Akan tetapi di sini ada catatan, untuk utangnya itu adalah utang yang berkaitan dengan yang pertama kebutuhan dia. Dia membutuhkan uang contoh, ataupun membutuhkan makanan sampai ngutang ke warung dan tidak ada harta yang bisa menebus utang tersebut. Ya. Nah, maka dia berhak untuk menerima zakat. Sama juga dengan fakir atau miskin, mungkin termasuk ke sana. Ataupun utang yang dipakai untuk mengislahkan suatu kaum. Contoh, kaum A dan kaum B berselisih pendapat. Kita mau menengahi, mau mendamaikan. Dan cara untuk mendamaikannya, contoh, harus dengan uang. Contoh ya, harus dengan uang. Tapi dia tidak memegang uang, maka dia meminjam dulu. Nah, itu termasuk gharimin, orang yang mempunyai utang dan berhak menerima zakat. Itu gharimin. Yang ketujuh yaitu sabilillah. Sabilillah itu mungkin kalau di kampung-kampung, di kota pun banyak ya. Sabilillah itu seperti para ustadz, ya, para asatidz, orang-orang yang mengajarkan ilmu agama. Mungkin kan di sebagian mereka ada yang tidak mempunyai pekerjaan secara tetap, tidak mempunyai penghasilan secara tetap. Akan tetapi beliau-beliau memfokuskan dirinya untuk mengajarkan ilmu agama pada anak-anak, maka berhak menerima zakat. Bisa jadi zakat tersebut membahagiakan hatinya. Nah, itu sabilillah. Ataupun para santri, itu kan termasuknya sabilillah. Ataupun orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, seperti yang membangun masjid, membangun pesantren, madrasah, ya, itu termasuknya sabilillah. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah ibnu sabil. Ibnu sabil itu anak jalanan. Awas, bukan anak jalanan yang ada di film-film Si Boy dan kawan-kawan, bukan ya. Akan tetapi anak jalanan ini contoh jika ada seseorang yang lagi di perjalanan, ya,
di perjalanan jauh, contoh lah di perjalanan jauh, tapi di perjalanan tersebut dia mengalami kecelakaan ataupun kecopetan, ya, ataupun kerampokan, dibegal ataupun apa saja penyebabnya sehingga dia kekurangan bekal di kampung tersebut, maka di kampung tersebut dia berhak menerima zakat. Diperbolehkan, ya, diperbolehkan amilin, orang yang mengurus tentang zakat, mengeluarkan sedikit dari harta zakat untuk orang tersebut, yaitu Ibnu Sabil, anak jalanan, anak yang orang-orang yang lagi di perjalanan, akan tetapi dia kehabisan bekal. Ini kan bisa terjadi pada siapa saja. Ya, jadi sekali lagi, buat mustahik zakat, orang-orang yang berhak menerima zakat semuanya ada 8, tercantum, termaktub di dalam surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amilin, orang yang beramal mengurus tentang zakat, yang keempatnya adalah muallafati qulubuhum, orang mu'allaf, yang kelimanya adalah riqab, abid atau amat yang menyicil dirinya untuk supaya bisa merdeka. Yang keenam adalah gharimin, orang yang punya utang tapi utangnya diperbolehkan, seperti tadi sudah dicontohkan. Yang ketujuh sabilillah, yang kedelapan adalah ibnu sabil. Mudah-mudahan bagi kita semua, teman-teman semua yang alhamdulillah mungkin oleh Allah dikasih amanah rizki yang berlebih, terus sampai ke batas nisab, maka dia harus mengeluarkan zakat. Sadarlah bahwa zakat itu hukumnya wajib. Zakat itu hukumnya wajib. Dan juga untuk para amilin yang bekerja ataupun mengurus tentang zakat di lingkungan zakat, supaya bisa lebih aware pada orang-orang yang, oh, orang ini berhak menerima zakat, orang ini berhak menerima zakat, yang ini tidak, supaya bisa lebih peka lah, supaya lebih peka. Sekian saja mungkin bahasan tentang mustahik zakat. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala jika diberikan rezeki berlebih, meskipun tidak zakat, kita bisa sedekah, kita bisa membahagiakan hati orang lain, ataupun kita bisa sedikit membantu kebutuhan orang lain. Mudah-mudahan bisa menjadi orang yang ahli sedekah, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat, bisa menjadikan bekal bagi kehidupan kita sehari-hari, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita semua, saya, teman-teman semua bisa diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan mati husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.